sarang serangga. Sarang serangga itu sempat bisa. nemuin juga ya di Pitcar? Kemarin saya sempat nemuin pas saya bongkar itu ada kecoa ya nyampe 4 itu bersarang. Bersarang di sini. Sebenarnya bukan di sini, di bagian ini. Oke Om, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pitcar Service. Jadi di video kali ini kita akan membahas topik tentang yang pastinya bikin hari-hari Om bahkan jauh lebih nyaman saat berkendara. Nah, topik yang akan kita bahas yaitu masalah yang sering terjadi pada AC mobil dan cara mengatasinya. Jadi untuk Om-Om semua yang mengalami kendala tentang AC bisa tonton video ini sampai habis. Ayo ikutin. Nah Om, kebetulan hari ini kita juga kedapatan unit Toyota Agya. Ini masalahnya tentang AC. Ini kebetulan servis AC full, bisa Om lihat. Untuk dashboardnya semuanya sudah dibuka Om. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, kita kedapatan unit Agya, itu servis full AC. Karena saya pribadi kurang paham soal AC, kita minta bantuan Astagfirullahaladzim. salah satu mekanik handal dari Pitcar, Mas Aji. Mungkin bisa dipakai dulu Mas Aji. Nah, Saya bantu. oke. Jadi di video ini kita ingin membahas Om tentang masalah yang sering terjadi pada mobil. Bukan mobil sih Om, Pada AC. pada AC maksud saya. Nah, itu. Terus bagaimana sih cara mengatasinya? Kebetulan kita kedapatan unit Toyota Agya. Masalahnya ada pada AC dan ini servis full AC. Mungkin lanjut ke pertanyaannya ya Om. Oke. Kita di sini sebenarnya udah menyiapkan 5 pertanyaan Om. Itu ada AC tidak dingin, suara berisik, AC mengeluarkan bau tidak sedap, AC tidak mengeluarkan udara, dan AC tidak berfungsi setelah diparkir di terik panas Terik matahari. panas. Nah, Dijemur. ya dijemur Om. Mulai dari yang pertama Mas. Oke. Yang pertama AC tidak dingin. Oke. Ini masalah sebenarnya yang paling krusial ya. paling umum. Aduh, di jalan kalau proses perjalanan jauh, apalagi panas terik matahari, AC-nya kurang. Wah, itu udah panas banget. Sengsara banget ya Om. Hidup di ibu kota. Itu apa sih masalah yang sering terjadi apabila AC mobil itu tidak dingin? Itu biasanya dari freon yang udah habis. Udah tidak ada AC di bagian tidak ada freon di bagian AC. Nah, Udah hilang. freon itu pernah denger nih Mas? Freon itu tidak akan habis kalau tidak ada kebocoran. Nah, berarti ada kebocoran ya? Pasti. Nah, Kalau biasanya freon habis. kebocoran itu ada pada komponen apa sih Mas? Yang pertama itu ada dari pipa ekspansi. Pipa ekspansi. Nah, pipa ekspansi. Itu pipa ekspansi biasanya terletak di mana Mas? Pada bagian di dalam dashboard. Di dalamnya itu pasti ada pipa untuk Jalur freon itu jalur sendiri. freon. Nah, ada lagi Mas yang biasanya itu bocor? dari evaporator. Evaporator. Ah. Nah, kebetulan kita ada evaporator yang sudah dilepas dan Nih, ini untuk kondisinya. ini untuk evaporator yang bocor. Untuk kita Agya ini ada kebocoran pada evaporator terletak pada kisi-kisinya. Kisi-kisinya ini menyebabkan freon itu habis. Mungkin gara-gara kotor atau Mungkin nggak atau, dicuci jarang atau dicuci. mungkin korosi atau udah umur juga bisa jadi ya. Biasanya umur sih. Umur. Terutama memang udah umur dia terjadi korosi pada bagian evaporatornya. Kisi-kisi. Paling umum ini dari kisi-kisi. Kisi-kisi ini kan tipis. Nah itu kalau kena batu kayak gini, itu bisa bikin mampet. Nah mampetnya itu bisa bikin jebol pada bagian evaporator. Lanjut ke cara mengatasinya. Mungkin kayak cuci AC ya Mas? Ya betul. Nah, gimana sih Mas cara biar kita itu kayak sedikit lebih awet lah biar nggak bocor? Itu gimana caranya? Untuk mencegah kebocoran atau korosi ya, biasanya itu kita tidak mencegah, paling untuk perawatan. Perawatan. Salah satunya seperti cuci AC tambah bongkar, karena kalau sudah bocor, kalau diperbaiki itu nggak bakal lama, nggak awet. Paling Sarankan sekitar ganti. 1 bulan 3 bulan sampai 3 bulan kali ya. Kalau Paling sekitar segitu. kalau hanya ditutup ya. Nah, Disarankan untuk ganti.
Misalkan ganti. Kalau ganti harganya wah lumayan juga ya. Lumayan. Oke, itu untuk masalah yang pertama yang sering terjadi itu kebocoran ada pada selang ekspansi ataupun evaporator. Oke. Lanjut yang kedua, suara berisik pada AC. Ini juga kayaknya sering kedatangan ya di Pitcar Service ya, kedatangan dengan keluhan, Mas, ini kok keracak-keracak gitu atau klatak-klatak gitu. Itu biasanya ada pada apa sih, Mas? Salah satunya pada bagian magnet clutch. Magnet clutch. Magnet clutch atau pompa kompresornya. Pompa kompresor. Jadi bagian itu tuh ada bagian magnet clutch. Nah, di magnet clutch itu ada bagian bearing. Bearing. Laker lah bahasanya ya. Betul. Kalau bearing itu udah kocak otomatis pasti bunyi. Bagian-bagian itu ada yang bergesekan. Nah, itu menyebabkan bunyi seperti serang-serang atau pas AC nyala, ini bunyinya kasar berdengung atau gitu. Nah, itu bisa dari magnet clutch. Oke, lanjut poin ketiga, yaitu AC mengeluarkan bau tidak sedap. Itu biasanya kenapa? Biasanya itu pada bagian filter AC ya. Oh, ini ada filter AC. Nih, bagian filter AC itu udah kotor. Atau bahkan buat sarang serangga. Sarang serangga itu sempat nemuin juga ya di Pitcar? Kemarin saya sempat nemuin. Pas saya bongkar itu ada kecoa ya, nyampe 4 itu bersarang. Bersarang di sini? Sebenarnya bukan di sini, di bagian ini. Nah, di sini nih. Oh, dia bersarang di tempat dan untuk filter AC dan ya. Di sini kan iya, kalau AC mobil nyala, mobil sini kan bagiannya ngap ya. Bersirkulasi ya udaranya ya. Ngap. Nah, dia itu mati. Dia bersarang di sini mati. Nah, itu bikin bau. Dan tahu sendiri kecoa baunya kayak gimana ya. Cara mengatasinya dengan cara perawatan lagi-lagi. Perawatan, pasti perawatan kalau AC itu nggak bisa dicegah atau diapa, karena itu kan AC itu setiap hari mungkin bekerja ya. Iya. Nah, mungkin kayak perawatan itu udah paten, wajib pasti. Perawatan. Nah, masalah perawatan cuci AC tanpa bongkar itu umumnya berapa kilometer atau berapa bulan sih, Mas, sekali? Untuk perawatan cuci AC tanpa bongkar itu sekitar 10 sampai 20 ribu kilometer atau 3 bulan. Berarti 3 bulan ya, kurang lebih ya. Tapi untuk lebih aman atau lebih baiknya itu 10 ribu. 10 ribu untuk ya lagi-lagi untuk menjaga komponen-komponen biar lebih awet juga, karena evaporator sendiri itu terletak di dalam ya. Dan nyucinya itu dengan alat khusus ya. Alat khusus tanpa bongkar. Nah, lanjut poin keempat. AC tidak mengalirkan udara dengan kuat. Itu masalahnya biasa pada apa? Salah satunya pada bagian blower. Ada blower, Mas? Ada nih. Blower. Nah, kebetulan kita juga ada blower. Ya. Bagian blower ini kan ada motor blowernya. Iya. Nah, motor blowernya itu biasanya kalau AC-nya tidak mengeluarkan udara dengan kuat, itu biasanya dari motornya yang udah lemah. Kayak perputarannya itu lambat. Kalau di dashboard itu ada yang ceklek-ceklek, blower 1, blower 2, blower 3. Ini ya? Ini ngaruh. Kecepatan ini ya. Kalau 1 mungkin putarnya segini, kalau 4 nyampe kayak gini ya. Nah, kalau motornya sudah rusak, udah lemah, perputarannya walaupun di 4, speed 4 tetap aja anginnya lemah. Oh, itu ya. Cara perawatannya? Ya diganti Om kalau udah. Diganti kalau udah waktunya ganti, berarti diganti ya. Karena ini motor blower ya. Karena kenapa kita saranin mending diganti? Karena untuk menjaga kenyamanan atau kualitas. Jadi kalau kita cuma servis kan belum tentu itu bertahan lama. Dan mungkin bisa karena kotor juga ya. Karena kotor. Kalau kotor itu biasanya menyebabkan bau sama biasanya itu ada orang yang alergi gatal, alergi debu. Nah, pasti itu langsung bintik-bintik lah. Berkotol. Gitu ya, Om. Itu karena kan di debu-debu atau di filter AC sendiri itu kan bisa menjadi sarang bakteri. Oke. Nah, poin terakhir. AC tidak berfungsi setelah mobil diparkir di bawah terik sinar matahari. Sebenarnya bukan tidak berfungsi sih kalau itu. Itu karena salah satunya itu penyesuaian suhu biasanya. Penyesuaian suhu ya. Dari mobil biasanya ada mobil yang ada sensor suhunya. Pakai otomatis tuh. Kalau mobilnya di dalam itu panas,
pasti langsung keluarnya gede. Dia ngatur sendiri, bisa gitu ngatur ya. sendiri. Nah, kalau kita secara manual itu kan di dalam itu suhu ya, suhu Iya. kalau setelah dijemur itu kan Panas banget ya. mengap. Nah, itu ya biasanya orang kok nggak dingin ya karena di dalamnya masih panas. Dan itu perlu penyesuaian di dalam kabin itu. Baiknya gimana? Mungkin jendela kabin semuanya dibuka Dibuka dulu ya, dulu, biar biar udara udara luar panas sama keluar. dalam steril dulu sama Steril. antara di luar Berputar. sama di dalam. Nah, setelah itu baru kita tutup dan kita nyalakan AC. AC. Nah, mungkin sudah gitu aja ya. Iya. Karena kalau AC tidak berfungsi di bawah terik sinar matahari sebenarnya itu karena udara di dalam Bukan kabin berfungsi mobil sebenarnya. panas aja Karena ya. Panas. Nah, itu 5 masalah yang sering terjadi pada AC mobil. Nah, itu dia 5 masalah yang sering terjadi pada AC mobil. Semoga video ini bermanfaat untuk Om semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video dari kami yang lainnya. Ada masalah lain yang bisa dibahas, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.